Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin semuanya, warga Pondok Laka Permai yang hadir, insyaallah yang kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenungi konten firman-firman Allah. Salah satu diantaranya adalah Allah berpesan kepada kita sebagai orang tua, ketika punya anak itu harus dipersiapkan sejak dini. Artinya dipersiapkan dari sisi kematangan, dipersiapkan dari sisi kemandirian. Jangan sampai anak kita nanti ketika kita sudah tua, sudah jompo, mungkin umur kita sudah memasuki zona kematian, anak kita masih belum mandiri, anak kita masih pengangguran, belum punya pegangan dalam hidup terutama, maka kita tentunya khawatir. Allah memberikan peringatan di dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ada di surah An-Nisa ayat 9. Mari kita sedikit tadabburi sebentar. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan, yang artinya wal yakhshalladzina, hendaknya orang-orang itu pada takut, orang-orang itu pada cemas, orang-orang itu pada galau, pada sedih ketika lau taroku, meninggalkan min khalfihim, generasi di belakang mereka, dzurriyyatan, anak cucu. Jadi kita harus susah, sedih, galau ketika meninggalkan nanti di belakang kita sebuah generasi di'afan, yang lemah. Lemah ini secara umum dipahami lemah kesejahteraannya. Kalau lemah kesejahteraan ini sangat berbahaya, ya, karena orang yang serba kekurangan di dalam ajaran Islam bisa kadzal faqru ayakuna kufron. Orang yang fakir bisa terjerumus kepada kekafiran, kekufuran, begitu. Jadi banyak orang sibuk nyari kerja karena kekurangan, lupa sholat. Banyak nggak, Pak? Banyak. Wah, soal lebih sibuk nih, belum punya rumah, kekurangannya masih belum punya motor, buat kerja susah, tak konsentrasi kerja dulu. Wah, ini ribet banget urusannya. Ya, kalau orang kesejahteraan kurang sangat berbahaya kalau imannya kurang, ya. Tapi saya merangkum mungkin menurut mayoritas ulama mencakup tiga unsur lemah yang sangat membahayakan putra-putri kita. Yang pertama lemah ekonomi, ya gitu. Kalau lemah ekonomi banyak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang nggak benar, nekat, begal. Nah, kadang-kadang orang begal itu juga karena kekurangan ekonomi, ya Pak, ya. Betul. Ya, terus orang jadi apalagi selain begal, maling, ya itu juga termasuk diantaranya perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, yang seperti kekejaman, kekerasan, ya itu termasuk diantara faktor kekurangan. Ada suatu kisah, orang itu maling motor, ternyata mau berobat bayar di rumah sakit, istrinya lagi hamil. Ini kan keterpepetan. Orang yang kurang ekonomi juga berbahaya, ya. Jadi makanya kita harus mempersiapkan anak kita agar tidak jadi orang yang kekurangan, apalagi di bidang kesejahteraan. Islam itu hadir bukan pengangguran, Pak. Rasul-rasul yang datang dihadirkan oleh Allah, yang dakwah ya 24 jam ibaratnya, itu bukan orang yang tidak punya pekerjaan. Nabi Muhammad umur 12 tahun sudah berdagang, bahkan umur 25 tahun dia sudah go internasional dalam berdagang lintas negara. Betul Pak Ji? Betul. Jadi Nabi kita bukan pengangguran hanya dari rumah ke masjid pulang lagi, bukan. Tapi Islam itu adalah agama yang memotivasi antara akhirat dan dunia harus seimbang.
Dalam surah Al-Jumu'ah ini sangat sekali populer. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kalau kamu selesai sholat, ya selesai sholat Jumat, berlaku untuk selesai sholat wajib yang lain. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Kamu bertebaran ke bumi, jangan di masjid terus. Betul Pak Haji? Betul. Iya, habis sholat kamu pergi yang ke kantor dagang, ke tokonya, yang jualan di pasar pergi itu ke pasarnya, yang kerja pakai ASN mungkin ya habis sholat Jumat pergi ke ASN-nya, jangan tiduran di masjid. Gitu mamanya. Ya. Jadi bukan agama pengangguran, tapi agama yang mendorong agar berjuang. Kita di dunia harus bekerja sebagaimana hukumnya orang di dunia. Nah, ini Islam menganjurkan begitu. Jangan sampai orang Islam kelihatannya miskin-miskin, bangun masjid nggak punya, sampai madrasah atau mungkin masjid rewat nggak kuat bangun. Kita harus tampil menjadi orang yang terbaik, termasuk diantaranya kesejahteraannya. Jadi pekerja keras ya.